Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan buat podcast yang berjudul tentang penyimpangan, yaitu tugas dari sosiologi. Perkenalkan, saya Selvi Prayuningsih. Saya Novia Arsanti sebagai narasumbernya. Saya Eka Amalia Putri sebagai narasumbernya juga. Oke, langsung saja ya. Nah, menurut kalian penyimpangan sosial itu apa sih? Menurut saya penyimpangan sosial itu adalah suatu hal yang melenceng dari norma dan juga nilai. Nah, kalau menurut saya itu penyimpangan itu kayak suatu yang melanggar, kayak menyimpang, perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan sama norma Yang nilai. berlaku. Ya. Terus untuk penyimpangan sendiri itu menurut saya ada dua. Ada penyimpangan positif dan juga penyimpangan negatif. Nah, penyimpangan positif itu pastinya namanya positif, tujuannya juga baik. Membawa perubahan yang Iya, membawa perubahan yang baik intinya. Kalau sedangkan penyimpangan negatif itu lebih ke arah yang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan kayak gitu. kan di sini kalian di asrama ya, itu kan pasti ada penyimpangan yang kalian alami sebelum di sini dan di rumah. Apa sih penyimpangan yang kalian alami di sini? Yang pertama itu penyimpangan dari segi negatif yang pernah kami lakukan lah lebih Iya, tepatnya, di sini. yaitu saya pernah tidak tidur pada tepat waktunya. Kan di sini sudah dibuat sebuah peraturan kalau misalnya tidur itu harus pukul 9 Sampai jam setengah 9 sampai setengah 10-an. Sedangkan saya itu pernah tidur itu sampai jam 11 baru tidur, karena itu kebiasaan saya dari rumah. Di rumah. Kan ya namanya juga pertama kali masuk di sini, di SMA sini, terus perlu banget banyak hal yang harus kita bisa adaptasi Iya, sama adaptasi. peraturan sama lingkungannya seperti itu. Nah, saya sendiri dari jam ke kamar mandi. Iya. Kan di sini kan diatur kalau paling lambat itu jam 5 itu sudah tidak boleh mandi. Iya. Saya pernah mandi itu kalau di sini tuh setengah 6 maghrib azan itu baru mandi. Padahal emang sih di rumah biasanya juga jam segitu kalau ada banyak. Jadi itu pas kerjaan. awal-awal atau Awal-awal. Iya, awal-awal soalnya kita belum bisa beradaptasi dengan peraturan yang telah dibuat sekolah atau asrama. Nah, untuk dari segi penyimpangan positifnya itu lebih ke apel checking member. Itu mungkin menurut saya sangat aneh juga. Saya pertama kali masuk di sini terus ada apel, apalagi waktunya itu subuh, jam 4-an itu ada apel. Jadi saya juga shock berat. Saya kan di rumah nggak pernah ngelakuin apel pagi kayak gitu. Apalagi itu pukul 4 dan itu tidak wajar bagi saya. Terus ternyata setelah saya cari tahu dari yang membuat peraturan apel tersebut, itu ternyata tujuannya itu baik. Tujuannya supaya kita itu semuanya bangun ketika jam 4 pagi, supaya bisa sholat seperti itu dan tidak kesiangan. Makanya diadakannya apel checking member tadi seperti itu. Kan teman-teman di sini kan nggak semua bisa bangun pagi, makanya oleh sebab itu adanya apel checking member. Makanya di situ ternyata checking member itu penyimpangan yang positif, bukan negatif. Kalau dari saya itu kan biasanya kan kita kan di rumah kan nggak mungkin kalau Senin Sabtu sama hari Minggu. Nah, di sini tuh kita Sabtu sama Minggu itu pasti ada senam. Kalau nggak senam itu juga itu lari pagi sekitaran Paris sini. Terus kan kalau itu kan punya dampak positif. iya. Nah, Sehat. kayak biar sehat kita tuh, biar tubuhnya itu biar kalau kan udah ada apel, Iya. terus senam itu kayak gimana ya, kayak biar tubuh kita tuh sehat. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya baik gitu kan. Tapi ya Tapi menyimpang, Iya. buat kita menyimpang soalnya kita Iya. nggak pernah
ngelakuin seperti itu ketika di rumah. Kan kalau misalnya hari Minggu, kalau SMP kan itu adanya hari Minggu ya, yang hari liburnya. Kalau Iya. Sabtu kan tetap masuk sekolah. Nah, biasanya waktu Minggu itu kita gunakan di rumah untuk tidur. Nah, free time-nya ngapain Iya, aja, me time. me time-nya kita ngapain aja itu terserah kita, gak ada yang ngatur. Kalau di sini kita Minggu saja, padahal itu hari libur, Iya. semua sekolah itu muridnya pada diliburin, pada nggak ada kegiatan, kita malah disuruh senam, apalagi itu pagi-pagi. Biasanya kalau anak zaman sekarang itu kalau pagi, apalagi hari libur, pasti dia akan melanjutkan Ya, tidurnya. ada rasa males gitu. Ya, ada rasa males. Ya pastinya gini, ngapain sih bangun? Kan nggak Waktunya sekolah. libur, iya, waktunya Lagian juga lanjutin nggak ada tidur. kerjaan apa lagi. Iya, kalau di sini tuh beda banget. Makanya itu sempat shock juga waktu pertama kali masuk di SMA Dharma Wahida Satu ini. Nah, tadi kan juga jelas nih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, cara kalian atau tindakan kalian yang kalian lakukan di sini untuk adaptasi itu gimana? Dari mulai cara saya, terutama yang checking member tadi, Iya. kan kalau misalnya kita melanggar atau tidak mengikuti checking member, itu sudah ada konsekuensi tersendiri yang dibuat oleh yang membuat checking member tadi. Makanya itu sebagai acuan buat saya agar saya tidak sampai telat checking member, supaya saya bisa terus ikut checking membernya itu. Nah, karena konsekuensinya sendiri itu juga hal yang tidak saya sukai. Seperti piket kan konsekuensinya ada piket makan itu. Padahal itu seharusnya bukan tiket makan saya, terus saya disuruh piket makan, kan juga nggak enak juga. Kan di sini memang piketnya itu dibuat bergilir, dibuat piket, namanya piket makan. Jadi untuk mencuci, seperti mencuci ompreng, menyiapkan makanan, itu ada jadwalnya tersendiri, seperti itu. Jadi adaptasinya itu agar kita tidak dikena sanksi Iya, pelanggaran tersebut. Memunculkan rasa takut ke diri sendiri melalui konsekuensi yang sudah disediakan oleh pembuat peraturan seperti itu. Nah, terus untuk biasanya itu kalau teman-teman misalnya biar tidak telat check-in member, mungkin kan satu kamar itu ada 22 anak. Iya. Pastinya bakalan ada yang bangun lebih duluan. Nah, teman yang bangun duluan itu akan membangunkan teman-temannya lain, sehingga teman-teman semua itu bisa ikut checking member satu kamarnya seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk rasa adaptasi kita dalam kehidupan berasrama seperti itu. Nah, itu kan pasti ada norma atau aturan yang terdapat pada lembaga sosial ini kan, lembaga pendidikan ini. Nah, itu kan pasti ada nilainya atau karakternya. Karakter yang kalian dapat dari sini itu apa? Karakter yang muncul itu yaitu rasa kedisiplinan, Ya, kemandirian. Kan kita di sini sekolahnya, ya memang betul kita di sini bersama-sama, banyak teman, ada dormitory juga. Tapi kita juga tidak boleh kayak intinya itu mempasrahkan diri kita ke dormitory. atau ke teman gitu. Iya, kayak teman kita jadi ketergantungan ke teman sama dormitory, itu tidak boleh. Jadinya kita harus punya rasa kemandirian. Kita harus belajar mandiri, mengatasi diri kita sendiri seperti itu. Terus untuk kedisiplinannya itu ya dari segi checking member tadi itu kita bisa lihat kalau kita misalnya mengikut checking member itu sudah menjadi salah satu bentuk kedisiplinan yang kita lakukan. Kan dengan checking member kita jadi tidak telat sholat, sholatnya jadi tepat waktu, terus bangunnya tidak kesiangan seperti itu. Mungkin dari Putri ada yang ingin tambahkan? Kalau menurut saya juga dari kedisiplinan itu sih, kan kita kan di sini juga pasti diatur dengan jadwal. Nah, jadi kan semua teratur, berjalan teratur. Enggak kayak waktunya ini kok mau jadi ini, kan enggak Iya. mungkin. harus benar tepat lah. Iya. Terus ada lagi sih seperti rasa kebersamaannya itu ada. Kekompakan. Ya, kekompakan, kesolid, kebersamaan ada semua di
sini. Soalnya kan kita juga hidupnya bersama-sama kayak gitu. Apa-apa bersama-sama. Misalnya ada yang sakit, kita juga harus membantu dia. Misalnya kita yang sakit, dia juga akan membantu kita seperti itu. Jadi kayak saling membutuhkan tapi juga harus ada sifat mandiri. Iya, itu mandiri itu juga penting meskipun di sini kita hidupnya juga bersama kayak gitu. Terus dari kita bisa ke sini itu rasa kemandiriannya lebih ke tidak ketergantungan lagi kepada kedua orang tua. Iya. Kita di sini benar-benar diajarin mandiri, meskipun banyak teman tapi kita harus mandiri. Masa kita mau kayak ke kamar mandi harus dianterin teman kan ya nggak mungkin juga. Tapi ya juga ada yang kayak gitu, kayak mencuci baju lah contohnya. Mencuci baju itu kan kalau kita dulu waktu di rumah pastinya orang tua kita yang akan mencucikan. Ya, betul sekali. Kalau di sini kalau kita nggak Jadi siapa yang nyuciin? nggak ada yang akan nyuciin seperti itu. Itu sebagai contoh cara kita melatih kemandirian, bukan sesuatu yang diterapkan sekolah supaya kita bisa lebih mandiri lah seperti itu. Nah, tadi pasti norma yang kalian bawa itu ke bawah nggak sama kalian saat di rumah? Pastinya ya ke bawah banget. Seperti contohnya tadi masalah tidur kan itu kan dulu waktu saya awal-awal memang bangunnya masih kebiasaan yang saya terapkan di rumah, sering begadang seperti itu kan. Kalau sekarang itu alhamdulillahnya ketika saya di rumah saya itu tidurnya jadi tepat waktu, jadi teratur. Biasanya saya itu yang dulunya jam 12 baru tidur, sekarang saya jam 9 itu sudah tidur. Terus bangunnya yang dulu saya jam 5, jam setengah 5 baru bangun, sekarang jam 4, setengah 4 itu saya sudah bangun, bahkan sudah mandi. Seperti itu. Yang saya itu benar-benar bisa merubah diri saya dari itu sih. Dari apel checking memory tadi. Cuman di rumah saya nggak ada checking memory, tapi karena kebiasaan bangun jam 4 jadi sudah terbiasa, jadi saya di rumah juga menerapkan itu. Udah kayak mendarah daging. Iya, mendarah daging ke diri saya sendiri. Jadi meskipun orang tua saya ketika saya di rumah nggak membangunkan saya, tapi saya sudah bangun sendiri seperti itu. Ada Putri mungkin tambahkan Kebiasaan yang kalian terapkan di rumah? Kan di sini kan ada yang namanya study. Iya. Nah itu kan belajar malam. Kalau saya di rumah itu kan biasanya kalau sebelum masuk ke sini tuh belajar itu paling kan kayak ada PR. Iya, Iya, sama, ada tugas, ada Nah, PR. terus kalau di sini kan pasti kalau malam itu harus diwajibkan study night. Nah di study night itu juga kan kalau di sini pasti ada kayak dormitory per house atau berkelompok gitu. Jadi kalau saya pas pulang dari sini itu pasti kalau mau belajar itu malam itu kayak bisa belajar kayak niruin di sini gitu. Kayak loh. mandiri, belajar Iya. mandiri. Iya. Dulunya yang waktu belajarnya hanya ketika ada PR, sekarang jadi terbiasa belajar setiap malam gitu kan. Iya. Iya. Nah, seperti itulah salah satu suatu kebiasaan yang terbawa karena di sini terpacu oleh aturan sehingga kita harus awalnya sih terpaksa kita melakukan itu, tapi lama kelamaan jadi kebiasaan dan itu pun juga kebiasaan baik, jadi patut untuk dilanjutkan seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.